Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah provinsi luar Jawa Bali. Tercatat, provinsi di luar Jawa Bali menyumbang 54% dari jumlah kasus positif COVID-19 secara nasional. Jokowi bahkan menyoroti 5 provinsi yang mengalami lonjakan kasus harian tertinggi selama masa PPKM level 4. Presiden meminta semua pihak berhati-hati dan segera merespon cepat penanganan kasus positif di luar Jawa Bali yang terus melonjak. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur. Selamat sore, Pak Gubernur. Selamat sore. Dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Ibu Mimi Yuliani Nazir. Selamat sore, Ibu Mimi. Selamat sore Mbak Rifana, salam sehat buat kita semua. Oke, salam sehat. Sayang sekali Pak Gubernur Riau belum bisa bergabung, tapi sudah ada perwakilannya. Nanti siapa tahu lain kali. Saya mau ke Kalimantan Timur terlebih dahulu yang disoroti oleh Pak Presiden. Ini Pak Presiden menyoroti wilayah Anda yang kasusnya melonjak, Pak Isra Nur. Lonjakannya paling banyak di wilayah Anda. Sejauh ini kenapa kasus positif hariannya naik terus, Pak Isra Nur? Nah, itu saya tidak tahu jawabannya. Yang pasti Kalimantan Timur itu dinamika kenaikannya luar biasa. Dan kalau dihitung prevalensinya itu nomor 2 setelah DKI. Oke. Nah, jadi kita sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan perintah dan protokol kesehatan yang sudah disepakati. Ya. Dan sudah juga melaksanakan yang namanya PPKM level 4. Dan di seluruh wilayah Kalimantan Timur kecuali 2 kabupaten, Kabupaten Pasir dan Kabupaten Mahakam Ulu. Ya. Nah, kejadian-kejadian ini memang kita sudah melakukan evaluasi dan kerjasama yang sangat intens bersama dengan pihak-pihak terkait. Ya. Oke. Seperti dengan Panglima, Pangdam, Kapolda, kemudian seluruh Forkopimda lainnya untuk bagaimana mengatasi dan menjaga dan menerapkan namanya PPKM level 4 tersebut. Oke, Pak Gubernur, dari hasil evaluasi bersama dengan Panglima, Pangdam, dan juga Kapolda, apa kemudian penyebabnya? Kalau Anda sebagai kepala daerah tidak tahu, bagaimana kemudian memformulasikan penanganan pandemi di sana yang kasusnya naik terus begitu? Ya, kita sudah lakukan evaluasi itu. Jadi memang sudah dilakukan yang namanya tracing, treatment, testing, sudah dilakukan. Ya, kita tidak mengerti kenapa jadi sampai juga kejadian itu. Dan memang ada 1-2 contoh, misalnya ada masyarakat yang tidak mau segera melapor, diam-diam. Kemungkinan saja itu disebabkan kondisi seperti itu. Apalagi di pertengahan bulan Juli yang lalu, itu kondisi rumah sakit pada penuh. Oke. Dan akibatnya mungkin karena penuh itu bisa terjadi penyebaran local transmission. Oke, penyebaran local transmission ini karena mobilitas masyarakat di sana tinggi, sulit untuk diminta untuk diam di rumah atau seperti apa, Pak Gubernur? Itu yang kita sudah lakukan. Kita kan sudah melakukan penyekatan dan larangan kepada semua kelompok masyarakat sampai ke tingkat RT, di mana mereka misalnya di dalam wilayahnya itu terkena ada yang konfirmasi untuk melarang dan keluar masuk. Nah, karena di Kalimantan Timur ini mohon maaf aja, tempat orang datang berusaha, semua kondisi kegiatan yang ada di Kalimantan Timur misalnya di bidang pertambangan, kelapa sawit, minyak, dan sebagainya. Ya. Itu kan tempat bekerjanya orang-orang yang datang dari luar Jawa. Nah, tetapi kalau kita lihat dari ketentuan yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan, itu kan di tingkat di bandara dan di pelabuhan-pelabuhan sudah dilakukan juga aturan-aturan yang memperketat dan yang melakukan
larangan hal-hal yang tidak mencukupi persyaratan bagi para pendatang ke Kalimantan Timur. Artinya banyak pendatang yang menyulitkan begitu ya bagi Pemprov untuk bisa menekan mobilitas. Dari Kalimantan Timur saya mau ke Provinsi Riau. Provinsi Riau juga disentil, disoroti oleh Presiden Jokowi. Termasuk 5 daerah yang angka kasus positif hariannya menunjukkan lonjakan signifikan. Apa faktor penyebabnya Ibu Kadinkes? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Jadi kita sebelum kita melakukan PPKM level 4 ini, pemeriksaan kita kan berdasarkan PCR. Berdasarkan PCR. Nah sekarang kan adanya PPKM level 4, ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa yang terkonfirmasi itu bisa berdasarkan hasil antigen rapid. Nah itu kan semakin mudah untuk pemeriksaan. Kalau PCR kan kita menunggu waktu. Nah itu berarti pemeriksaan kita semakin banyak, hasilnya juga semakin lebih banyak gitu terdeteknya. Jadi kalau kita melihat lakukan pemeriksaan di level 4 ini, PPKM level 4, itu yang pertama adalah di penyekatan di batas daerah. Nah itu banyak yang terjaring, yang terkonfirmasi positif dengan antigen rapid. Yang kedua, orang yang masuk dari bandara, penerbangan, kita lakukan pemeriksaan juga sebelum bisa masuk ke Provinsi Riau. Itu juga banyak yang terdetek. Nah kemudian hasil tracking daripada testing dan tracing daripada teman-teman di puskesmas. Nah kita melihat bahwa dalam 2 minggu ini adanya edaran tersebut sehingga nyatakan positif itu dengan antigen rapid dan itu akan lebih mudah dan mempercepat mengetahui seseorang itu positif. Yang selama ini sebelum PPKM level 4 untuk dinyatakan positif itu dengan PCR. Jadi meskipun antigen rapidnya positif tetapi harus di PCR terlebih dahulu. Nah sekarang dengan antigen rapid positif maka itu sudah bisa terkonfirmasi positif. Nah, itu bisa kita lihat bahwa dalam 2 minggu ini pemeriksaan kita yaitu antara antigen dan PCR itu mencapai 7.000. Nah yang sebelumnya hanya 2.000. Nah jadi itu mungkin pemeriksaan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bu Kadinkes, Ibu Mimi, apa yang terjadi di wilayah Anda juga terjadi di tempat lain bahwa surat edaran Kemenkes yang menggunakan meminta kepala daerah ataupun pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah untuk menggunakan surat ataupun pengetesan antigen dan juga rapid itu juga berlaku. Artinya bukan hanya di wilayah Anda, tapi pertanyaan saya faktor penyebabnya apa yang membuat kemudian angka positifnya itu naik? Apakah mobilitas masyarakat yang sulit ditekan atau banyak masyarakat yang tidak melapor, tidak mau ketahuan karena mereka positif COVID, kemudian melakukan penyebaran atau apa? Hasil evaluasinya dari Pemprov, dari Dinkes apa Ibu? Ya, kita melihat di sini bahwa mobilitas manusia masih cukup tinggi. Di lapangan. Nah, meskipun sudah dilakukan penyekatan-penyekatan yang ada di masing wilayah. Nah, yang kemudian beberapa kasus yang melakukan isolasi mandiri, jadi tidak mau melakukan isolasi terpusat, enggak melakukan isolasi mandiri di rumah. Kalau memang rumahnya memang layak untuk diisolasi mandiri mungkin nggak apa-apa gitu ya, karena ada teman puskesmas yang melakukan pengawasan. Nah ini memang tidak memungkinkan, kemudian tidak mau melakukan isolasi yang kita siapkan, yaitu yang disebut dengan isoter. Tentunya ini akan terjadi transmisi di lingkungan rumahnya dan bisa jadi orang yang positif itu melakukan kegiatan-kegiatan di luar gitu. Seperti itu. Ya, Pak Gubernur, Pak Isranur, kembali ke Kalimantan Timur. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, 3 kunci untuk bisa menekan angka pertambahan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali. Yang pertama adalah menekan mobilitas dari masyarakat. Tadi Anda mengatakan bahwa sudah dilakukan penyekatan. Apakah memang sulit sekali untuk menekan mobilitas masyarakat di wilayah Anda? Banyak masyarakat yang membandel, tidak mau diam di rumah. Pak Isranur? Tidak juga. Jadi saya katakan bahwa masyarakat itu di Kaltim itu, saya bukan bela-bela masyarakat atau melindungi masyarakat, mereka taat kok. Bahkan hasil evaluasi
daripada Satgas Pusat, Kalimantan Timur itu adalah masyarakat yang paling taat dan patuh terhadap protokol kesehatan, di atas 96% rata-rata, bahkan sudah di atas, ada beberapa kabupaten kota yang sudah 100%. Itu hasil evaluasi Satgas. Makanya kalau saya kira tidak kesulitan di Kalimantan Timur itu untuk mengajak masyarakat untuk tidak atau mengurangi mobilitas mereka. Oke, artinya ada kebijakan lain yang diterapkan oleh Pemprov Kalimantan Timur untuk menekan mobilitas masyarakat, meskipun menurut Anda mobilitas masyarakat di sana itu rendah begitu ya, tapi ada kebijakan lain selain menerapkan PPKM level 4, selain melakukan penyekatan? Enggak, bukan rendah, saya bilang tinggi. Kalau soal ketaatan terhadap protokol kesehatan, kebalik ini Ratinanya. Oke. Mobilitas masyarakatnya rendah begitu ya, tapi kepatuhannya untuk diam di rumah tinggi. Oke, ada kebijakan lain yang Anda terapkan Pak Gubernur selain kebijakan PPKM level 4? Ya, kebijakan kita itu terus menyampaikan dan mensosialisasikan itu kepada masyarakat ya. Dan kebijakan lain juga kita meningkatkan tracing, testing, dan treatment. Itu yang kita lakukan. Jadi ketika ada indikasi masyarakat yang terkena, itu segera kita isolir, dan bagi mereka yang akan yang tidak bergejala pun kita sudah lakukan, dan sekarang ini persiapan kita untuk melakukan isolasi terpusat di Balikpapan, di Samarinda, di Kutai Kartanegara, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Oke, bagaimana dengan di Riau, Ibu Kadinkes? Apakah kemudian proses tracing dan juga testing yang diminta oleh Presiden untuk digencarkan ini sudah dilakukan secara maksimal? Banyak tidak sih Bu warga yang kemudian menolak untuk di testing begitu ataupun di tracing untuk tahu kontak eratnya? Ya, secara ini memang kita sudah melakukan testing dan tracing yang cukup. Tapi memang belum sampai 1:15 seperti yang diharapkan. Jadi mungkin kita baru 1:4. Nah, inilah makanya yang kemarin itu masih 1:2, sudah 1:4. Makanya terjadi peningkatan pemeriksaan untuk spesimennya dan kontak erat gitu. Nah, kemudian untuk isoter, menyiapkan beberapa tempat isoter di seluruh kabupaten kota. Demikian ada masyarakat yang mau alasan-alasan tertentu. Nah, inilah yang mungkin perlu kita maksudkan bagaimana masyarakat yang tidak bergejala atau bergejala yang ringan untuk yang rumahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri yang terpusat disiapkan oleh pemerintah. Karena kita mempunyai kurang 2.007 tempat tidur di beberapa kabupaten kota gitu. Dan ini tempat-tempat yang tersebar di 12 kabupaten kota, dan begitu juga di Pekanbaru ini ada sekitar 5 gedung yang kita siapkan untuk isoter tersebut, dan itu semua terisi, itu yang kita lakukan gitu. Oke, artinya sudah ada tempat-tempat isolasi terpusat yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Riau begitu ya untuk menangani pasien-pasien positif COVID-19 di sana. Bagaimana dengan di Kalimantan Timur? Apakah kemudian pusat isolasi terpusatnya ataupun tempat isolasi terpusatnya sudah dibangun, sudah cukup untuk menampung pasien-pasien positif, Pak Gubernur? Sudah ada yang kita sudah selesai kita gunakan, seperti misalnya tempat BPSDM, gedung tempat pembinaan pengembangan sumber daya manusia sudah. Sekarang ini kita bangun lagi, ada beberapa sekolah, ada lagi tempat convention hall kita mau coba, dan kita sudah mendapatkan jaminan dari BNPB untuk dibantu nakes dan juga bed tempat tidur. Oke. Pak Isranur, bagaimana meyakinkan masyarakat agar mereka tidak melakukan isoman di rumah tapi mau dibawa ataupun dirawat ke tempat isolasi terpusat, karena ini banyak masyarakat yang tidak mau untuk kemudian dirawat di isoter? Kembali lagi, saya bukan melaporkan mengada-ada. Kalau masyarakat tidak ada masalah, tidak ada yang tidak mau. Kalau di Kalimantan Timur mau banget gitu loh. Hanya persoalannya kemarin di pertengahan bulan Juli memang rumah sakit pada penuh. Tapi kalau sekarang ini mereka justru cari-cari rumah sakit untuk tempat merawat dirinya, menyerahkan dirinya ke rumah sakit.
Jadi tidak ada masalah. Jadi menurut saya memang tetap saja kita lakukan perketat namanya PPKM ini di hulunya. Kalaupun toh kita tetap saja misalnya tidak mengabaikan di hulunya, tapi hilirnya kita terus bangun, tidak ada gunanya pembangunan di hilirnya itu melengkapi kelengkapan rumah sakit, isoter, segala macam. Tapi kalau di hulunya tidak dilakukan, maka pekerjaan kita pada sia-sia. Oke, di hulu itu artinya tetap menerapkan PPKM level 4. Ini memang harus dilakukan. Oke, di hulu artinya tetap menerapkan PPKM level 4 untuk wilayah luar Jawa Bali, begitu ya Pak Gubernur? Siap untuk Kalimantan Timur lah. Oke. Sampai berapa lama PPKM level 4 ingin diterapkan di sana Pak Gubernur? Nah, kita kan setiap hari melakukan evaluasi. Dan nanti hasil evaluasi itu kan terpusat, datanya ada di pusat, di Jakarta. Baik. Nah, kita kan penetapan level segala macam ini kan bukan keputusan di daerah, tapi keputusan pemerintah pusat. Baik. Oke, nanti kita tunggu bagaimana keputusan dari pemerintah pusat atas nasib perpanjangan PPKM level 4 baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Tapi yang penting, yang jelas kami menunggu langkah para kepala daerah dan juga pemerintah provinsi untuk bisa menekan angka penyebaran kasus COVID-19, kasus positif harian yang terus melonjak terutama di 5 provinsi di luar Jawa Bali yang disoroti oleh Presiden Jokowi, Kalimantan Timur, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan juga Papua. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur dan Kepala Dinkes Provinsi Riau Ibu Mimi Yuliani Nizar atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua.